salah satunya itu Islam. Islam. Nah, Islam itu tempat ibadahnya kan di masjid. Heeh. Jadi itu identitasnya dari masyarakat yang beragama Islam gitu. Heeh. Enggak, saya bicara kalau secara formal. Kalau secara formal, ini kan milik negara. Jadi kalau misalnya kita runtut kan rektor kan berarti. Rektor kan kemudian ada yang di bawah Kemen. Sekarang Kemenristek Dikti ya, apa itu isinya? Kan ada itu. Kalau misalkan nonton itu ya, itu berarti apa namanya, fasilitas negara kan. Sifatnya formal. Kalau misalkan kaitannya dengan agama yang diakui di Indonesia, Islamnya, kemudian salah satunya ada masjid, ya berarti itu juga identitas nasional. Jadi merujuknya ke agama yang diakui di Indonesia. Atau misalkan nanti kalau dilarikan ke kan PPKN ya, dia kan undang-undang. Kalau undang-undang kan yang pasal berapa? 29 ayat 12 itu. Ayat 2 itu kan negara menjamin kebebasan untuk agama itu kan. Salah satunya kan dengan itu. Mendirikan masjid untuk fasilitas umum atau dia beribadah sendiri di rumah gitu. Nah, misalkan naik lagi itu ya sila pertama ya. Iya, sila Kedua yang Maisa. Itu. Itu rujuknya. Kalau pengertian nasionalnya itu harus merujuk ke undang-undang. Gitu. Saya jawabnya perspektif itu, perspektif formal sama perspektif yuridis atau hukum. Jadi sebelumnya kita kan belum kenal bapaknya ya. Nah, ini bapaknya namanya siapa dan di Masjid Nur Huda itu sebagai? Saya Habibie Muhammad Lutfi. Kemudian kalau di masjid itu saya sebagai sekretaris ya. Wakil sekretaris kalau misalnya. Terus selanjutnya sejarah kepengurusan Masjid Nur Huda yang bapaknya tahu dan sejak kapan bapak ini bergabung di kepengurusan Masjid Nur Huda? Nek sejarahnya saya nggak tahu. Saya kan dosen di sini baru. Saya tahun 2020 baru masuk kan. Kemudian jadi pengurus masjid itu ya 2024. Kalau pengen tahu sejarahnya, itu kamu ke masjid ketemu Pak Warto. Pak Warto. Nanti kalau misalnya kamu agak males wawancara, nanti minta aja dokumennya. Dari mulai berdirinya papan itu lengkap itu. Itu di atau Mas Tegar. Oh iya. Bisa ketemu Mas Tegar. Waktu itu sempat ngechat sih, cuman belum dibalas. Paling enak Pak Warto. Pak Warto itu biasanya standby di masjid. Pagi bisa jam 9 itu biasanya standby. Kamu ke masjid kemudian nanti tanya yang di bagian perpus. Pak Warto. Itu lebih lengkap itu datanya. Karena dia orang lama, mulai berdiri itu dia yang ngurus sampai sekarang. Bagian teknis di lapangan. Itu. Sejak Bapak tadi bergabungnya sejak kapan ya Pak? 2024. Kepengurusan ini yang rektor baru, rektor 2024. Atau ya 2024 atau 2025. 2024 tuh. Saya lupa itu. Kami juga kurang tahu, kan kami juga maba. Kalau secara formal itu, kalau secara informal ya sejak saya di sini ya biasanya ikut ngisi-ngisi di situ. Tapi bukan sebagai pengurus resmi kalau yang sebelumnya. Ya. Terus kalau boleh tahu alasan Bapak bergabung di kepengurusan itu atas tuntutan atau kehendak sendiri ya Pak? Alasannya? Ya itu karena dapat SK. Kalau nggak ada SK nggak jadi pengurus itu. Karena sini sistemnya kan kayak gitu. Bukan model sukarelawan. Itu beda sama masjid yang ada di luar kampus. Kalau di luar kampus itu kan bisa kesepakatan atau bisa kan sering ke situ. Tapi kalau yang sini enggak. Kalau yang sini itu biasanya pertimbangannya memang dari rektor.
Nah, rektor itu punya tim formatur untuk memilih siapa-siapa yang nanti yang terlibat di situ. Jadi berdasarkan karakter itu ya, Pak? Iya, kalau misalnya tidak berdasarkan rektor, ya saya juga nggak berani. Hmm. Nanti kamu siapa kalau ikut-ikutan kan gitu. Jadi kalau yang dosen itu berdasarkan karakter semua ya, Pak? Yang jadi pengurus di Iya, tempat ibadah itu? semuanya berdasarkan rektor, khusus SK rektor. Nanti ada lagi yang dia berdasarkan SK takmir, ketua takmir. Ketua takmirnya kan wakil rektor 3 di itu. Itu nanti kayak Tegar itu apa namanya? Itu yang ngasih SK kan. Karena nanti kan ada takmir yang tingkatannya mahasiswa. Iya ada. Iya, Nah, iya. kalau mahasiswa itu yang ngasih SK siapa namanya? Ketua takmirnya, gitu. Bukan rektornya. Kalau saya rektornya. Gitu. Berarti ketua takmir itu bisa ngasih SK sama yang bawahannya gitu ya, Pak? Iya. Walaupun SK ketua takmirnya mahasiswa? Ketua takmirnya itu mahasiswa atau? istilahnya mahasiswa itu yang bantu dia. Oh. Takmir tapi untuk tingkatan bantu di masjid yang keseharian kan ada di situ mahasiswa. Gitu. Oh, alah. Yang bantu-bantu itu. Kayak Tegar, terus saya nggak tahu ada berapa anak itu. Ada 5 atau berapa ya? Di situ. Oke, kemudian saya ingin minta pendapatnya Bapak tentang peran masjid ini terhadap kehidupan sosial di dalam kampus atau enggak di luar kampus. Apakah masjidnya itu terbuka untuk umum atau khusus mahasiswa-mahasiswa aja gitu? Yang pertama kali kan masjid kampus. Iya. Kalau masjid kampus berarti prioritasnya ya masyarakatnya masyarakat kampus. Meskipun dia membuka peluang untuk masyarakat yang luar. Kalau untuk masyarakat kampus ya banyak fungsinya untuk ibadah misalkan. Kan fasilitasi itu kan semuanya sholat itu dan lain-lain. Kemudian untuk yang fungsi akademisnya itu kan ada mereka punya program apa namanya? Sekolah Kayak buka bersama, kemudian ada apa namanya? Ada yang ceramah, kumpul. Iya. Itu kan banyak sekali program-programnya. Itu sifatnya akademis dia. Itu bisa bantu banget dalam kajian keislaman. Bahkan kalau sekarang kajiannya sudah mulai ke umum, tidak hanya kajian keislaman saja. Bahkan mewakili masing-masing fakultas biasanya. Jadi dia hanya Islam aja. Misalkan ngambil dari psikologi ya nanti temanya terkait psikologi dan psikologi. Itu supaya maksudnya pemahaman Islam kan hanya terkait ibadah toh kan. Ilmu-ilmu umum itu juga masuk dalam kajian keislaman. Kemudian di situ kan apa namanya? Kalau yang masyarakat umum boleh juga ke situ. Itu. Tapi syiarnya memang lebih ke dalam. Tapi nanti kalau kayak pembagian kurban, pembagian apa namanya? Kayak model zakat itu ya. Sedekah itu agak melebar juga dia. Gitu. Meskipun prioritasnya tetap di kampus. Sama yang waktu sholat Idul Fitri itu. Sholat Idul Fitri itu di masjid UNS-nya itu apakah membuka untuk di luar kampus, warga luar kampus atau memang diprioritaskan yang mahasiswa aja? Kalau yang Idul Fitri itu lah malah bebas itu. Siapa pun boleh kan biasanya di lapangan. Di lapangan rektorat itu ya. Itu malah kebanyakan ya sebagian ada mahasiswa, sebagian malah masyarakat luar. Dan beberapa alumni yang dia main ke sini. Atau dia sudah pergi kemana saja Solo, rata-rata ini untuk mengenang kadang ya, ada nostalgia itu ke sini. Terutama kalau yang di bulan, kalau yang itulah kalau ya, itulah. Terus tadi ini untuk umum, jadi masjid tidak kemudian membawa satu bendera tertentu. Misalnya NU, Muhammadiyah, MTA atau apa enggak. Ya karena memang kan ini punyanya orang banyak. Di sini kan Islamnya juga banyak banget. Iya. Itu ya. Ya. Ini itu aja Pak. Kita Iya. ucapkan terima kasih Iya. yang sudah bersedia jadi narasumber kami. Iya. Setelah ini kita boleh foto bareng. Foto